Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desi Ratnasari. Saya dari SDN 04 Teluk Kebau, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Sekadau. Oh iya, Ibu. Jadi hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Bu Yayu, Ya. yang mana hari ini kami akan melakukan kegiatan pra-observasi. Jadi kegiatan pra-observasi ini dengan tujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yayu. Iya, Bu. Karena hari ini kita akan melakukan percakapan awal sebagai persiapan di kelas agar lebih siap dan lebih mantap dalam melaksanakan pembelajaran nantinya. Nah, sebelumnya saya ucapkan dulu ya. Selamat pagi Bu Yayu. Iya, selamat pagi juga Ibu Desi. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau menemani saya dalam kegiatan pra-observasi. Jadi hari ini kita ngobrolnya santai-santai aja, nggak perlu tegang. Jadi hari ini saya akan bertanya sedikit seperti apa persiapan Ibu dalam nanti melaksanakan pembelajaran di kelasnya nanti. Nah, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya saat melaksanakan pembelajaran di kelas? Oke, terima kasih Ibu sudah memberikan kesempatan untuk saya juga. Baik, berdasarkan RPP yang saya buat, saya nantinya akan menyampaikan media pembelajaran kepada anak-anak melalui video, kemudian gambar. Nah, nantinya saya akan berdiskusi langsung dengan anaknya, mengelompokkan anak untuk pelaksanaan kegiatan belajarnya. Jadi seperti itu. Jadi hari ini Ibu akan menyiapkan pembelajaran di mana tujuannya itu tadi yaitu melakukan pembelajaran dengan cara menggunakan media berupa gambar ataupun video, kemudian nanti akan melaksanakan proses pembelajaran dengan cara bekerja kelompok atau berdiskusi bersama murid. Ya, seperti itu. Itu nantinya saya akan menganalisis pembelajaran yaitu tentang satuan tidak baku, Ibu. Berarti materi yang akan diangkat itu matematika ya Bu ya, tentang matematika. Oke. Selanjutnya mungkin bisa Ibu jelaskan area pengembangan seperti apa yang ingin Ibu lakukan atau Ibu capai nantinya pada proses pembelajaran. Baik, area pengembangan yang ingin saya capai yaitu adalah pengetahuan anak, kemudian di mana peserta didik ini nanti mampu mengukur berat ukuran benda tersebut, kemudian dengan alat ukur yang tidak baku. Kemudian keterampilan di mana peserta didik saya nanti yaitu mampu bekerja sama dengan kelompoknya untuk menganalisis apa yang akan mereka nanti lakukan yang tadi yaitu mengukur benda yang tidak baku. Berarti nanti area pengembangannya yang pertama itu pengetahuan tentang bagaimana siswa mengukur berat benda menggunakan ukuran tidak baku tadi atau alat yang tidak baku, kemudian juga keterampilan bagaimana siswa tadi diskusi atau berkelompok dengan temannya, menganalisis apa yang mereka nanti mereka lihat dari video yang nanti akan saya tayangkan. Nanti Ibu akan menampilkan sebuah video ya Bu ya? Iya, beserta gambarnya nanti agar anak untuk mudah lebih memahami apa yang akan saya sampaikan nantinya. Lebih mempermudah siswa untuk penyampaian materinya ya Bu ya? Iya. Selanjutnya mungkin Ibu bisa jelaskan rancangan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu gunakan. Misalnya mungkin strategi yang akan digunakan, metode ataupun model yang akan Ibu terapkan pada proses pembelajaran nantinya. Mungkin saya nantinya akan melakukan strategi pembelajaran persiapan. Saya akan menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi berdasarkan kesiapan belajar anak tersebut. Siswa diharapkan nantinya mampu
sosial dan emosionalnya. Kemudian saya akan membagi kelompok anak dan berdasarkan bertanya jawab. Ya, bisa menjaga. Ya. Ya, kemudian saya akan menggunakan media PowerPoint untuk videonya nanti dan gambar dan juga benda konkret ya, di sekitar anak tersebut. Saya harapkan agar apa yang nanti mereka kembangkan di sekitar mereka yang ada di ruangan kelas, biar mereka lebih mudah untuk memahaminya. Berarti nanti Ibu akan menggunakan strategi berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan murid, kemudian Ibu juga akan menggunakan pembelajaran sosial emosional. Ya, kira-kira seperti itu yang akan saya sampaikan. Ibu juga nanti akan berdiskusi dan pertanyaan jawab juga ya. Ya, saya nanti akan berdiskusi. Setelah mereka siap, maka mungkin mereka akan berpresentasi ke depan pakai per kelompoknya nanti. Nanti ada presentasi pada saat proses pembelajaran. Nanti juga akan menggunakan media PowerPoint, video dan gambar, dan juga benda-benda konkret yang ada di sekitar siswanya yang bisa mereka kembangkan. Mungkin Ibu bisa memberitahu saya kira-kira kapan nih pelaksanaan pembelajaran yang akan Ibu lakukan nantinya? Oh ya, baik, insya Allah pembelajaran yang saya akan lakukan mungkin besok pagi ya Ibu ya. Besok pagi ya. Kira-kira di kelas berapa atau jam berapa nanti pelaksanaannya, Bu? Saya kemungkinan akan memilih kelas 1 ya Ibu ya. Kelas 1. Dan akan saya lakukan di jam pembelajaran lebih awal. Berarti nanti Ibu akan melaksanakan besok pada hari Selasa. Di kelas 1 dan di jam pertama. Iya, jam pertama masuk, ya. Berarti nanti pas kegiatan itu saya akan masuk ke kelas Ibu untuk mengobservasi langsung ya Bu ya. Oh iya Ibu. Oke, jadi nanti saya akan melihat bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan, apakah sesuai dengan rancangan yang Ibu sebutkan tadinya. Kemudian mungkin itu saja yang akan saya tanyakan ya Bu ya untuk sementara ini. Tapi sebelum untuk mengakhiri percakapan kita, kira-kira apa sih yang Ibu dapatkan setelah melakukan percakapan coaching ini sebelum kita melakukan supervisi di kelas nantinya? Perasaan saya mungkin saya akan mendapatkan gambaran seperti apa media yang akan saya siapkan dari sekarang itu. Jadi mungkin biar ada gambaran untuk ketika waktu pelaksanaannya. Oke, berarti nanti setelah ini nih Bu bisa mendapat gambaran ya Bu, gambaran atau bayangan seperti apa kira-kira persiapan atau media yang harus disiapkan pada saat proses pembelajaran besok yang akan kita lakukan di kelas ya Bu. Nah, mungkin itu saja Bu yang saya tanyakan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah mau berbagi pengalaman, dan besok kita siap-siap untuk masuk ke kelas ya Bu ya. Iya, insya Allah Ibu. Mungkin itu saja percakapan coaching untuk persiapan supervisi yang kami lakukan besok nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, selamat pagi. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai kegiatan kita belajar pada pagi hari ini, apa yang kita lakukan? Iya, kita selalu berdoa kepada Allah. Sekarang kita persiapkan diri kita untuk berdoa. Sekarang kita bernyanyi terlebih dahulu seperti biasa ya. Hitungan dimulai. 1, 2, 3. Jika aku berdoa, ku angkat tanganku dengan suara lembut, tidak berteriak.
Doa bersungguh-sungguh agar dikabulkan segala permohonan hamba yang beriman. Berdoa dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi semuanya. Oke, selalu semangat Pak pagi. Nah, setelah ini seperti biasa Ibu akan mengecek kehadirannya ya. Ingat, yang Ibu sebutkan namanya nanti bilang apa? Hadir. Ingat ya, yang disebut namanya saja yang bilang hadir. Ya, sekarang Ibu mulai absennya. Dimulai dari Abang Muhammad Iljanuari Akbar. Ada enggak? Hadir. Ya. Abdullah. Ahmad Alfi Akbar. Kemana? Oh iya, demam sakit ya. Anjeli Saputri. Ya, Aji Saputra, Chelsea, iya. Divana Putri, Iksan Akbar, Indra Gunawan, Jalisa Aulia, Juan Rahman, Krisna, ya hadir. Marsya Nurdayanti, Nazril Arefan, nada. Nurul Airin, hadir. Reva Rizky, Rifait Arya, ada nggak nih Rifait Arya? Nah, fokus Bang Arya. Selfie Aulia Putri, ya. Siti Sahra, oke. Nah, ada dua teman kita yang tidak hadir hari ini. Yang sakit kita doakan ya, semoga lekas sembuh biar bisa kumpul kembali sama kita. Nah, tadi kita sudah absen, sekarang Ibu mau nanya dulu. Bagaimana perasaannya tadi pagi nih turun ke sekolah? Ya, senang. Ada kendala nggak di rumah sebelum mau turun ke sekolah nih? Ada nggak? Misalnya ada yang malas mandi, ada nggak? Mandi nggak nih? Mandi. Apa? Bang Abdul mandi nggak nih? Mandi. Tadi pagi susah nggak bangunnya? Enggak. Berarti semangat ya bangun paginya? Semangat. Apa Bang Arya enggak semangat? Semangat. Ya, jam berapa bangunnya tadi pagi Bang Arya?
1 siang. Ah, jam 1 siang. Salah. Yang benarnya? Ayo. Jam 7 siang itu bukan siang. Jam 7 itu pagi. Kalau siang itu nanti jam 12. Ya, jam 6. Selain mandi, apa kegiatannya tadi pagi? Gosok gigi. Ya. Yang pakaikan bajunya setiap hari ini siapa nih? Mama. Ya, nanti belajar diri sendiri. Oh ya. Nah, senang nggak dari pagi mau ke sekolah? Senang. Semangat nggak dari pagi tuh? Semangat. Jangan malas. Nanti kalau malas nggak dapat apa. Ya. Kemudian kita supaya nggak lemas, kita nyanyi dulu, ya, nyanyi dulu. Oke, sebelum nyanyi tepuk fokus ya dulu ya, biar fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Oke, kalau fokus berarti pandangannya ke depan semua. Nanti setelah kita belajar diperhatikan benar biar fokus. Yuk kita nyanyi dulu. Mau lagu apa ya kira-kira? Pelangi. Yang lain dulu. Ada nggak yang lain lagunya? Balon. Kita nyanyi ini rumahku saja mau. Oke, coba kita hitung dulu. 1, 2, 3. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari. Tempatku main, tempatku tidur, tempat berkumpul. Ini rumahku indah sekali, bersih setiap hari. Tempatku main, tempatku tidur, tempat berkumpul. Di atas, di bawah ada di samping ada keluar masuk pintu. Iya. Lagu apa lagi? Ya, kasih ibu. Ayo coba Kak Dipa maju ke depan pimpin temannya nyanyi lagu kasih ibu. Silahkan. Malu? Jangan malu. Kan semuanya teman kita kan? Ayo maju Kak Dipa pimpin temannya nyanyikan. Yang lain ikuti ya. Ya, kita ikuti Kak Dipa nyanyi kasih ibu. Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasih ibu kepada beta, takkan hingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai tangsu yang menyinari dunia. Ya, tepuk tangan untuk Kak Dipa. Oke, coba kita tepuk ayam yuk, masih nyemek nih. Oke, tepuk ayam, iye, tepuk, iye. Iya. Tepuk tanaman. Tadi pagi ada nggak dengar ayam berkukuk? Ada. Itulah tanda untuk kita bangun pagi. Tepuk tanaman. Ada apa? Ada batang. Ada buah. Ada daun. Tertiup angin. Ada nggak ditiup angin nih? Ada.
Dingin nggak? Dingin nggak? Dingin. Nah, masih mau nyanyi nggak nih? Masih mau nyanyi lagi? Nyanyi apa ya? Ngantuk? Berarti nggak tidur kah tadi malam? Katanya tadi semangat, kok ngantuk? Semangat. Coba kalau gitu tepuk semangat lah dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk salut. Aha. Salut. Oke. Enggak ada yes-yes-nya, mau yes-yes-nya. Oh, ulangi lagi. Kata Kak Marsha enggak ada yes-yes-nya. Berarti enggak semangat. Oke. Tepuk salut. Aha. Iya. Salut. Oke. Nah, tadi kita sudah berdoa, sudah bernyanyi, Ibu juga sudah mengecek kehadiran kalian. Sekarang kita masuk pada inti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya, nanti semangat, siap-siap melihat pembelajarannya dan diingat. Tepuk fokus yang terakhir apa katanya? Ingat. Nah, oke. Sebelum Ibu masuk nanti ke pembelajarannya, apa yang disampaikan dan apa yang dilihat nanti harus diingat supaya tidak lupa. Boleh bukunya dikeluarkan sama pensilnya. Ya. Nah, Ibu hari ini akan memperlihatkan video. Nah, videonya tentang belajar, bukan tentang film saja ya. Nah, nanti kalian simak dengan baik, dilihat baik-baik videonya ya. Kemudian nanti kita selain melihat video ya ada apa-apa, Abang nggak usah bangun Bang, duduk ya di situ. Bang, kembali lagi ke meja bangkunya ya. Nah, kita hari ini akan melihat ukuran benda. Mana nanti yang berat, mana nanti yang ringan. Nanti kita akan belajar menimbang benda dengan satuan yang tidak baku. Ya, nanti perhatikan betul-betul gambar videonya ya. Gajah kira-kira berat atau ringan itu nanti Bang? Berat. Oke, sekarang nanti sebentar lagi kita akan simak videonya ya. Nah, ini gambar apa ya? Semangka. Kira-kira buah semangka ini besar atau kecil? Besar. Ada nggak yang ukurannya kecil? Ada. Semuanya udah pernah makan buah ini nih? Pernah. Pasti tahu rasanya seperti apa kan? Iya, manis. Buah apel manis juga? Iya. Buah mangga manis asam enggak tuh? Manis. Iya. Iya. Ini apa nih? Kelereng. Biasa enggak mainnya? Biasa. Ini apa? Pensil. Punya enggak kalian? Ada. Waalaikumsalam. Ya. Nah, nanti habis ini Ibu mau bagikan kelompok, ya. Nah,
Nanti kelompoknya ibu tentukan. Nah, di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1 nih. Nah, yang ini kelompok 2. Bang, abang kelompok berapa berarti, Bang? Tadi ini kelompok 2, abang kelompok berapa kira-kira? Kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ya, ibu minta Kak Nurul gabung sama Marshall, jadi 4 orang di sini ya. Nah, kemudian di sebelah sini ibu minta Bang Ajis masuk ke kelompok 3 ya, biar nanti pas. Kak Nurul boleh geser nanti ke sini ya. Nah, coba ibu geser dulu mejanya ya. Nah, gini, ini kelompoknya. Sebentar ya. Oke. Nah, ini kelompoknya. Kalian ada berapa nih? Ayo, hitung ada berapa? Ada 5. Kalau yang ini ada berapa? 4 lah, kan ada Kak Jalisa. Kak Jalisa, coba maju sedikit Kak Jalisa. Tarik mejanya sini. Ya. Nah. Kak Jalsi, ibu lihat sebentar ya. Nah, ini. Kak, boleh digeser lagi mejanya, Kak? Oke. Nah, masuk Kak Jalisa. Ini kelompok berapa tadi? Kelompok 2. Itu kelompok 1. Bang, ini Bang Ajis gabung ke sini. Geser dulu mejanya. Ya, Juan, Krisna, Arya, Akbar berarti kelompok 4. Nah, sini Bang Ajis. Ya, abang kelompoknya dengan Bang Indra. Nah, kelompoknya kelompok 3. Kita mau jadikan nama kelompoknya apa nih? Buah atau nama hewan? Nama hewan? Kelinci. Satu saja. Kalau kelinci itu kalau nama binatang. Kalau mau nama buah bagus juga. Buah ya. Nah, berarti kelompok 4 nama kelompoknya semangka. Abang, kelompoknya buah apa, Bang? Apel. Nah, ini kelompok 3, nama kelompoknya apel. Marsha, strawberry boleh? Ya, strawberry kelompok 2. Kelompok 1, buah apa? Jeruk. Iya, jeruk. Keren. Masih ingat enggak lagu buah-buah? Coba kita nyanyikan dulu biar semangat. Ayo kawan, kita bersama selalu makan buah-buahan. Jeruk orange, tomat-tomato, pisang banana, coconut, kelapa. Apel itu adalah apple, jamu buah semangka, watermelon. Masih ada nggak kira-kira buah yang belum disebutkan? Masih banyak kan? Oke. Nah, nanti setelah ibu bagikan kelompok, kalian akan mengamati videonya ya. Oke, Kak. Ya, belajarnya lihat videonya dulu ya, nanti baru ibu bagikan lagi. Hah? Belum. Nah, perhatikan ya. Videonya akan kita mulai nih. Oke, perhatikan baik-baik, simak.
dan diskusikan dengan temannya ya nanti. Belum, tunggu dulu ya. Nah, perhatikan. Ya, perhatikan. Ya. Nah. Oke, perhatikan betul-betul, jangan lihat ke belakang dulu, amati gambarnya ya, lihat videonya betul-betul. Yuk, perhatikan abang, kakak, duduknya yang rapi Bang Indra, kakinya. Nah, itu apa kira-kira tuh? Ya. Ya, nah, pastikan ya. Nah. Perhatikan dulu ya, simak betul-betul videonya. Ya, lihat dulu, perhatikan dulu. Ya. Nah, perhatikan dulu, coba. Dilihat betul-betul supaya ingat ya. Ya, nanti kita ikuti. Nah, kita simak dulu videonya sampai selesai ya. Perhatikan betul-betul supaya nanti enggak lupa. Nah, tunggu dulu, lihatkan dulu videonya sampai selesai ya. Oke. Oke. Nah, videonya sudah selesai. Tadi sudah dilihat betul-betul? Sudah. Kira-kira tadi apa yang dilakukan mereka tadi? Apa yang dilakukan gambar tadi? Ayo, menimbang semua apa? Iya. Tadi pakai apa cara menimbangnya? Pakai apa nih? Iya, kita gunakan alat media ini gantungan baju. Ada nggak di rumah nih? Ada. Untuk namanya apa sih nih? Iya, untuk gantungan baju celana. Ya, nah nanti kita akan belajar menimbang. Nah, ini satu nih. Ya, sabar. Ini, nah gabung sini ya Kak Anjeli ya. Tadi kita sudah bagi kelompok. Ya, kantongnya sebentar lah dulu. Nih Kak. Kakak, nanti ngadap ke belakang dengan kawan-kawannya. Nah, nanti yang di belakangnya maju ke depan ya. Udah dapat semua?
Udah. Nah, itu sudah ada alat untuk menimbang. Sekarang coba kita cari apa sih yang bisa kita gunakan untuk ditimbang. Pensil, apalagi? Peruncing, buku. Iya, kita gunakan alat yang ada di sekitar kita dulu. Ya, coba. Ya. Nah, nih pegang. Yang lainnya juga. Nah, maju. Bang Arya ke sini, Bang Arya. Ya. Nah, Abang boleh nimbang apa nanti? Ayo Kak Marsha juga ke sini. Mau nimbang? Iya, boleh. Nah, gunakan alatnya yang ada. Maju. Kawan-kawannya juga ke sini, ikut maju. Jalisa sama Chelsea maju, bantu Kak Marsha nimbang apa yang mau ditimbang. Sini Kak Marsha, ke depan sini, ke depan. Kak, kita lihat kelompok 2 dulu. Kelompok 2 dia menimbang tempat apa ini nih? Tempat apa Kak? Tempat pensil. Coba sekarang ini nih, coba kawannya aduh perhatikan. Nih. Ini yang satunya belum ada untuk menyimbangkan yang berat tempat pensil ini. Sekarang coba Kak Marsha ambil buku, masukkan ke sini biar dia seimbang. Bantu Kak Nurul, Kak Jalisa, biar Ibu bantu pegang nih. Biar sama keseimbangannya. Jadi berapa buah buku nanti bisa masuk ke sini ya. Bukunya digulung. Boleh digulung. Masukkan ke kantong. Ya. Nah. Tunggu dulu ya. Coba kita perhatikan kelompok 2 dulu. Kelompok Marsha dulu. Kak Dipa boleh maju pegangkan ini. Nih, boleh pegangkan. Ya, coba kita gantung dulu ya. Kita ukur nanti berat mana. Nah, ini gimana nih? Berat yang mana nih? Buku. Kalau mau sama di yang mana yang mau dikurangi? Buku atau tempat pensil? Buku. Berarti keluarkan dulu bukunya 1. Kita perhatikan, udah sama belum ya? Tunggu dulu. Coba perhatikan. Udah sama belum ya? Belum. Mereng yang mana kira-kira? Buku. Coba keluarkan 1 lagi bukunya. Oke, sekarang perhatikan baik-baik. Udah seimbang belum ini? Udah? Udah seimbang. Berarti pensilnya, tempat pensilnya ada berapa? Ada berapa Kak Marsha nih? Tempat pensilnya? Tempat pensil ada 1. Bukunya? Ada 2, berarti 1 ini ya 2 buah buku untuk menyimbangkannya. Sekarang kita ke kelompok 1. Ini biarkan dulu. Marsha duduk di meja bangkunya. Kakak Dipa mau nimbang apa nih? Kotak pensil juga. Mana kotak pensilnya? Coba kita perhatikan kelompok 1. Kelompok 3 sama 4 perhatikan dulu ya. Kita giliran dulu, oke? Ya, nah masukkan juga Kak Dipa katanya pakai tempat pensil juga. Nah cari untuk ingat ya Marsha, kelompok yang ini tadi berapa buah bukunya untuk menyimbangkan 1 tempat pensilnya tuh. Oke, udah seimbang belum? Seimbang. Lihat dulu Kak Dipa nah. Seimbang belum nih? Seimbang. Masih mereng kan Mbak? Masih. Udah sama kayaknya ya, udah seimbang. Jadi ada berapa buah buku untuk menyimbangkan 1 kotak pensil ini Kak? 2. Ada 4. Jadi diingat ya nanti. Oke, yang ini udah seimbang. Ini juga menggunakan buku dan tempat pensil. Sekarang kita ke kelompok 3. Ya. Saya mau dimasukkan ke sini Bang. Aji, sini. Indra, sini. Maju ke depan sini Bang. Yang lain perhatikan ya. Ayo, Bang Haji sini. Ya, cari buat menyimbangkan ini nih. Ini masih nih.
Nah, coba masukkan. Biar dia seimbang. Perhatikan. Nah, coba gimana caranya. Nanti habis itu kelompok 4 ya, terakhir. Kelompok apa tadi, Semang? Nah. Yo, masih enggak kira-kira nih? Masih. Beratan yang mana ini? Ya, berarti masukkan ke mana nih? Biar seimbang. Di situ. Itu apa? Pulpen, boleh masukkan. Ya, masih enggak nih? Masih. Coba mana lagi mau dimasukkan ke sini? Tas. Wah, susah nggak masukkan tas tuh? Coba. Susah Bu, susah. Susah. Berarti cari dulu yang mudah, yang nggak susah masukkannya. Kopi boleh, itu buku besar. Ah, boleh. Coba masukkan ke sini. Nggak apa-apa, kan pinjam dulu. Pinjaman? Iya, coba. Mati ini Bu. Iya. Nah, masukkan. Perhatikan Bang Ajis, maju ke depan Bang Ajis, sini dulu. Oke, coba Indra, udah seimbang belum nih? Udah seimbang belum gayanya? Udah. Sekarang perhatikan, yang di sini berapa buah bukunya ini? Yang di sebelah kanan nih. Berapa buah? Satu buah. Kalau yang di sini apa saja tadi bahannya? Tapi kan buku. Buku. Kemudian ada apa lagi tadi yang dimasukkan? Pulpen. Oke, ini udah seimbang ya. Sekarang kita ke kelompok 4. Arya, Akbar, apa yang mau ditimbang? Oh, pensil. Coba. Abang pegang Bang, kawannya yang masukkan ya. Coba masukkan. Oke, terus masukkan lagi ke mana? Coba pakai pensil dulu. Kita lihat berapa banyak pensil yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan buku satu itu. Masukkan. Ya. Juan sama Krisna majulah bantu temannya nih. Nah, pensilnya boleh dibawa. Ya, pulpen pensilnya bawa. Buku enggak? Simpan dulu, coba masukkan pensilnya ke situ. Masukkan. Coba ditimbang dulu ya. Kira-kira udah seimbang belum sih? Belum. Cari apa lagi yang biar bisa seimbang. Jangan masukkan ke sini lagi. Ya. Nah, Bang Abdul. Oke, seimbang belum? Udah seimbang nih? Udah. Berarti satu buah buku ini beratnya berarti lumayan berat ya. Sampai-sampai di sini tadi pensilnya udah banyak juga dimasukkan, kemudian ditambah lagi dengan buku. Boleh duduk lagi ke kelompoknya dulu, oke? Jangan dulu diapa-apakan ya, biarkan dulu nih. Iya, biar dulu. Tadi kita sudah menimbang dan mengukur berat benda. Coba Kak Dipa, Kak Selfie, Kak Reva berdiskusi dulu dengan temannya. Kakak menghadap ke belakang, Kak. Menghadap ke belakang duduknya. Sini. Menghadapnya ke belakang. Coba yang itu boleh maju dulu. Diskusikan dengan kelompoknya tadi apa-apa yang ditimbang, coba dicatat nanti itu ya. Maju Kak Dipa, Kak Selfie. Nah, untuk Marsha, Nurul menghadap ke belakang. Coba hadap ke teman-temannya. Ya. Nah, Ibu akan membagikan gambar lagi, ya. Langsung hadap ke belakang ya, mejanya nggak usah diputar. Kakak aja duduknya muter. Nah, muter langsung hadap ke belakang. Putar menghadap ke belakang. Bangku mejanya nggak usah diputar. Nah, duduk ngadapnya ke situ. Ya. Nah, Ibu akan bagikan gambar ini. Silahkan diskusi dengan temannya, ya. Apa-apa yang dilihat di sini. Ya. Nah, lihat ke sini. Nah, lihat sama-sama dengan kelompoknya. Bang, abang pindah lo bang ke belakang lo.
Nah, awas dulu Bang Indra. Nah, sini. Nah, perhatikan gambar ini nih. Nah, perhatikan gambarnya ya. Nah, ini ngarep ke belakang Arya sama Akbar, perhatikan. Nah, ya, tuh. Jangan dulu dicoret Bang, sini. Perhatikan sama-sama, Abang. Nah, perhatikan gambar tuh. Gambar apa-apa saja di situ. Ya. Tak menit. Nah, perhatikan, coba dilihat tuh. Coba sekarang kalian perhatikan gambarnya masing-masing ya. Perhatikan. Di situ ada gambar. Dia akan diskusi, lihat gambarnya. Ngapa G? Oh, lupa. Pensilnya ada kan tadi dalam kantong? Ambil dulu, nanti simpan situ lagi. Coba lihat berat benda itu yang mana kira-kira, kan ada 3 tuh. Yang di atasnya nomor 1 dulu. Nah, perhatikan nomor 1 itu yang banyak timbangannya yang mana ya. Ya. Nah, nanti Kak, di sini kan ada kotak di bawah ini nih. Kalau misalkan berat ikan yang paling berat, berarti kasih tanda centang ya. Kasih tanda seperti ini. Hah? Tanda centangnya yang kayak gini. Nah, begitu ya, centang ya. Di bawah kolom gambar. Ini ada kolom gambar nih. Nah, kira-kira yang paling berat tuh yang mana? Ini ada buah apa nih? Coba. Wortel apa jagung? Jagung. Terus yang ini ada? Ayam. Kemudian yang ini ada? Ikan. Perhatikan beratnya yang mana? Kalau misalkan ikan yang berat, maka dicentang di sini adalah yang ikan. Nih. Ini tanda centang. Coba perhatikan. Nah, yang mana kira-kira menurutnya yang berat? Kemudian lihat lagi soal nomor 2. Beratnya yang mana? Semangka atau buah? Ini. Kalau yang ini tulisnya di sini. Jeruk. Iya, tulis di sini. Jeruk. Oke. Jadi gini. Abang kelompoknya nih, kenapa nggak dikerjakan? Nah, iya, ini betul. Beratnya sama semangka. Terus Bang, yang nomor 3 ini benda apa ini? Ini apa? Ini buah anggur. Beratnya yang mana? Ini berat, berarti yang ringan buah? Buah jeruk. Berarti benda manakah yang lebih ringan? Tadi jeruk atau anggur ringannya? Jeruk. Maka abang nanti tulis di sini jeruk. Ini anggur kan berat. Berarti yang ringan ini buah jeruk. Nah, tulis di sini jeruk. Kemudian lihat lagi timbangannya ini nih, yang mana yang berat. Oh, udah dicentang. Ya. Ya, sudah. Sebelah sini udah 3. Coba Kak Dipa bacakan nomor 3 soalnya ini. Benda manakah yang lebih ringan? Sekarang Ibu tanya, anggur dan jeruk ini beratnya yang mana? Anggur, berarti yang ringan? Bu, selesai. Ya, tunggu dulu di sana. Di kelompoknya. Kak. Sabar dulu, coba. Yang lain diam dulu. Dengarkan Dipa membaca soal nomor 3 dulu. Bacakan Kak Dipa. Ya, dia menanya benda yang lebih ringan. Coba kita perhatikan nih. Ini gambar buah jeruk dan ini anggur. Kalau tanda seperti ini yang menandakan yang paling ringan yang mana? Anggur sama jeruk berat yang mana? Anggur. Berarti dia menanyakan yang ringan. Yang ringan berarti
Jeruk. Nah, pertanyaannya, benda manakah yang lebih ringan? Tadi jawabannya yang mana ringan? Jeruk. Berarti tulisnya di sini? Iya. Amin kan di bawah jeruk tuh, Bang. Iya. Nah, kembali dulu ke kelompoknya. Nanti ibu ke sana. Kan pakai kelompok nih. Ayo ke sana dulu. Ke kelompok yang satu dulu. Kelompok jeruk. Kak Dipa, kelompok jeruk maju. Bawakan kertasnya. Bawakan jeruk. Ya. Nah, nih. Ambil satu. Ini Akbar Arya. Kan satu aja, kan kelompok. Silakan maju dengan kelompoknya. Abang kembali ke meja bangkunya dulu. Oke, maju sini Kak. Kertasnya boleh dibawa. Oke, bawa kelompoknya maju. Ikut dengan Kak Dipa. Maju dulu. Oke. Enggak apa-apa, biarkan saja. Enggak usah diapa-apakan, biarkan saja. Siti, Reva maju ikut dengan kelompoknya. Enggak usah ditulis. Abang duduknya dulu di sana giliran nanti. Akbar, nah, Ibu bilang apa tadi? Ini pakai video. Nanti dilihat deh kameranya. Jadi jangan aneh-aneh, ya. Oke, Ajis duduk Ajis. Ya, sudah. Baris dulu, menghadap ke teman-temannya ya. Coba baris dulu, menghadap ke teman-temannya. Baris. Nah. Yang lain diam dulu ya, dengarkan apa yang nanti Kak Dipa sampaikan. Dah, perhatikan dulu ke depan, temannya lagi presentasi di depan tuh. Perhatikan, menghadap ke depan. Kembali ke meja bangkunya dulu Bang Abdul. Kembali, ya. Arya, kembali ke tempat duduknya dulu. Ayo kembali Bang. Bang, kembali. Kopinya dilepas. Perhatikan dan dengarkan apa yang Kak Dipa sampaikan nih, ya. Sekalian Ibu nanya-nanya, ya. Nah, Kak Dipa, coba tadi kita sudah berkelompok. Coba diam dulu. Halo. Abang duduk saja dulu, diam dulu. Ini enggak usah diapa-apakan, enggak apa-apa. Abang perhatikan ke depan dulu, diam dulu. Lihat ke? Nah, lihat ke depan. Abang duduk ke kelompoknya. Coba perhatikan ke depan. Dulu, perhatikan ke depan. Perhatikan depan dulu. Semuanya ke depan dulu, perhatikan. Nah, Kak Dipa, silahkan. Apa yang Kak Dipa lihat, apa yang Kak Dipa kerjakan tadi dengan kelompoknya. Iya. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jawaban yang tepat. Kemudian di situ Kak Dipa mengamati gambar dengan kelompoknya. Apa yang Kakak lihat di situ? Ada gambar apa saja di situ, Kak? Ada ikan, ada ayam, ada jagung. Kemudian Kakak sudah memilih ya. Apa lagi? Terus? Nah, kesimpulannya tadi Kak, apa yang Kakak kerjakan tadi? Kakak menimbang apa saja? Nggak apa?
Wah, dia lagi diskusi dengan kelompoknya, ya. Nah, tadi kakak apa yang kakak lakukan? Apa yang kakak timbang? Hah? Apa? Tadi kakak menimbang apa? Menggunakan gantungan baju tadi. Kontak pensil, terus buku, apa lagi? Mau kencing ya, silakan. Abang, ada temannya mau ke belakang dulu. Nah, apa lagi Kak Tipa? Penghapus, apa lagi? Penggaris. Ya, kemudian nada lagi. Ya, jadi apa yang kakak lihat tadi tuh? Ini. Gimana? Sudah paham? Kira-kira mana yang lebih berat? Ada yang lebih ringan? Sudah bisa kira-kira menimbang? Sudah. Bang, katanya nanti mau pipis, nggak mau masuk lagi? Kan tadi Ibu bilang jangan ada yang keluar-keluar. Kalau ribut kayak gitu nanti di videonya ribut juga, malu nggak kira-kira nanti tuh? Nah, perhatikanlah teman-temannya yang ada di depan. Nah, nanti kan giliran Bang Lisna. Apa lagi? Coba tanyakan teman-temannya apa lagi yang kurang. Sekarang kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Ya. Sekarang kelompok 2, boleh Marsha maju dengan kawan-kawannya, jelaskan. Nah, maju Marsha. Enggak apa-apa, maju. Oke. Nah, gimana? Coba sebutkan tadi apa yang dipelajari, apa yang dilihat. Tadi apa yang kelompok 2 lakukan? Mengamati apa? Ya, mengamati gambar. Kemudian menimbang, mengukur untuk mengetahui ada yang berat dan ada yang ringan. Ada yang milih ayam, ada yang milih ikan, ada yang milih jagung. Kemudian tadi kakak ketika menimbang pakai gantungan baju tadi apa saja yang kakak timbang? Apa? Tadi apa yang kakak timbang tadi? Ya, buku dengan kotak pensil. Jadi sudah tahu bagaimana cara mengukur berat benda. Terus apa lagi? Ya, yang ringan itu adalah ya. Terus apa lagi sampai terakhir? Oke. Apel dah. Sekarang kita kasih upload dulu untuk kelompok 2. Coba ada tepuk tangan. Apa? Tadi udah gue bilang kan? Dah. Nah. Halo. Hai. Perhatikan ke depan dulu semuanya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang mengukur berat benda dengan satuan tidak baku. Tadi kita menggunakan gantungan gantungan apa? Baju. Kira-kira sudah paham nggak ya? Kalau nanti kita kasih soal, halo, ya.
Nah, Ibu mau nanya nih, bagaimana perasaannya setelah belajar ini? Bagaimana perasaannya? Senang? Bisa dimengerti tidak? Kira-kira sudah bisa mengerti? Bisa. Kita tadi sudah menggunakan berbagai alat yang ada di sekitar kita. Kita menggunakan media tadi dengan alat gantungan baju. Bang, perhatikan ke depan dulu. Insya Allah. Ya, ada apa-apa. Senang nggak kira-kira dengan pembelajaran ini? Suka tidak? Suka. Kalau suka, diingat betul-betul pelajarannya. Diingat tadi tentang apa? Tentang apa tadi pelajarannya kalau suka? Tentang apa Pak? Tentang yang tadi diukur? Ya, tentang cara mengukur benda. Oke. Tadi gimana pelajaran kita hari ini? Senang nggak Bang Krisna? Senang nggak dengan pembelajarannya tadi? Senang nggak? Beda nggak dari biasanya? Tentu beda deh. Beda. Sekarang kita tutup dengan doa. Kegiatan kita pada pagi hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Besok kita belajar lagi seperti biasa, masuk kembali, ya. Sekarang mari kita tutup dengan hamdalah dulu. Coba kita sama-sama ucapkan alhamdulillah. Tinggalkan di situ saja, biarkan. Ya, boleh dikemas bukunya. Yang alat kantong sama bajunya kita tinggalkan di sini, jangan dibawa. Bukunya saja boleh disimpan, ya. Ya. Marsha, ambil tempatnya Marsha. Nah, kantongnya saya yang dikembalikan, tempat pensilnya kakak ambil, kan punya kakak. Ya, simpan di depan. Nah, pensilnya tadi boleh dikembalikan lagi dengan temannya ya. Ya. Oke, silakan kemaskan dulu buku pensilnya. Doa dulu, kita tutup dulu. Pulpennya Marsha kenapa tidak disimpan? Nah. Buku pensilnya disimpan dulu ke dalam tasnya, jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini buku siapa? Bang, kembali lagi ke sini Bang. Kursinya bawa. Ya. Ya, duduklah dulu yang rapi, biar siap. Oke. Nah, kunci mulutnya. Baik. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian. Hari ini kalian sudah mengikuti pembelajaran Ibu dengan baik, dengan memperhatikan tadi yang sudah kita lihat videonya. Semoga nanti ingat apa yang sudah kita belajar hari ini. Baik, untuk menutupi kegiatan kita pagi hari ini, mari kita tutup dengan hamdalah dulu. Karena tadi kita sudah pakai bismillah, sekarang kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah alamin. Ya,
Nah, tadi kita mulai dengan doa, maka kita tutup juga dengan doa. Sebelum itu seperti biasa kita nyanyi dulu ya. Oke, jangan itu lagi, kan kita kalau pulang beda lagi lagunya. Oke, kita hitung 1, 2, 3. 5 jari kananku, 5 jari kiriku, berdiri berbaris berhadapan, lalu berpelukan, sembunyi di belakang. Mari kita hitung berapa jumlah jari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mari kita hitung pakai bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ibu jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Angkat tangan, tunduk kepala, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Nah, Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Sampai ketemu besok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih Bu Yayu sudah mau meluangkan waktunya untuk kegiatan kita yaitu pasca observasi kemarin. Jadi hari ini kita akan ngobrol lagi tentang kegiatan yang sudah kita lakukan kemarin. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, kira-kira hari ini apa nih yang mau kita obrolkan nih? Mungkin hari ini kita mengobrolkan tentang kegiatan observasi di kelas kemarin ya. Oh ya, jadi hari ini kita ngobrol tentang kegiatan observasi yang sudah kita lakukan kemarin. Iya Ibu, kurang lebih seperti itu tujuannya hari ini ya. Sebelumnya saya mau nanya dulu, gimana nih perasaannya setelah melakukan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah kemarin sudah dilaksanakan. Perasaannya terasa sedikit grogi karena kemarin Ibu juga ikut monitoring di kelas. Kemudian anak-anak juga kayaknya sepertinya agak canggung juga karena divideokan juga ya. Jadi kayak kakunya itu terasa gitu. Saya sendiri pun jadi rasanya aduh nggak biasa gitu, belum terbiasa gitu, karena kalau biasanya kan kita sendiri jadi kelas nih dengan muridnya, jadi kemarin dengan Ibu juga, jadi ada rasanya
canggung sedikit gitu. Jadi perasaannya agak grogi lah. Iya. Canggung, Ya, nervous, kayak ya, jarang diperhatikan tiba-tiba iya pas tiba-tiba dimentoring ngajar. dari belakang, diperhatikan cara berdiskusi dengan anak, cara mengajarnya. Gitu. Ya. Nah, kemarin menurut Ibu dari tujuan pembelajaran yang sudah Ibu rancang di RPP, kira-kira tercapai tidak tujuannya? Berdasarkan RPP yang saya buat kemarin, saya rasa 70% itu sudah masuk, Masuk. ya sudah mampu lah Hmm. untuk apa namanya dipelajari anak-anak. Masih ingat nggak kira-kira apa sih tujuan kita kemarin yang Ibu buat waktu pas proses pembelajaran? Tujuan saya kemarin itu untuk apa namanya membuat media pembelajaran tentang satuan tidak baku, Ibu. Saya kemarin membuat media dengan alat ukur yang tidak baku seperti gantung baju kemarin. Nah, itu alat yang sederhana yang saya buat untuk belajar dengan anak-anak, karena mungkin saya pikir itu mudah dan mereka tahu itu apa. Nah, dari itu mereka ada yang sudah bisa menggali pengetahuan mereka lah, menimbang, kemudian berapa banyak yang mereka timbang, kemudian apa yang mereka timbang, kemudian bagaimana cara untuk mensejajarkan timbangan yang satuan tidak baku kemarin. Saya rasa itu sudah lumayan untuk ukuran anak kelas 1 ya, karena kemarin saya ngambil anak kelas 1, jadi ya harus ekstra dulu. Jadi menurut tujuan yang dibuat di RPP itu sudah hampir 70% sudah tercapai. Ya, sudah tercapai. Kira-kira seperti itu. Kemudian kemarin saya kan membuat kelompok untuk anak-anak berdiskusi. Selain saya menampilkan video, gambar, nah saya juga mengelompokkan anak-anak nih untuk berdiskusi tentang apa yang mereka lihat dari video, kemudian dari gambar yang saya kasih juga. Nah, kira-kira mereka bisa nggak nih komunikasi dengan teman-temannya. Alhamdulillah ternyata mereka ada yang bisa, ada yang cuma lihat-lihat ya. Namanya anak kelas 1 juga masih inilah ibaratnya, kalau melihat video dia masih ramai kayaknya, aduh kok kita belajar seperti ini Bu. Dan kemarin juga ada mereka bilang, coba belajarnya kayak gini ya Bu ya, asik, nengok gambarnya, nengok apa namanya cara menimbangnya, kemudian lihat gambar kayak nunjuk, oh itu buah semangka Bu, kami tahu itu buah semangka. Nah kan gitu anak-anak tuh. Jadi kemarin kan Ibu sudah melakukan pembelajaran menggunakan video, Iya. gambar, kemudian tadi katanya tadi menggunakan benda konkret juga kan, Iya. alat timbangnya tadi menggunakan kandungan baju. Iya. Kemudian saat proses pembelajaran kan Ibu kan ada RPP nih. Iya. Kira-kira dalam pembelajaran itu apakah sudah runtun belum pelaksanaan sesuai dengan RPP-nya dari awal pembukaan seperti salah, persepsi, kemudian kegiatan inti, kemudian sampai di akhir pembelajaran apakah sudah terlaksana dengan runtun sesuai RPP atau belum? Saya rasa sudah runtun, cuman masih ada lah yang ada ibaratnya yang belum pas gitu dengan pelajaran dengan anak-anak. Tapi saya rasa pembukaan dari awal sampai akhir saya rasa itu sudah cukup bagus untuk anak kelas 1. Mereka sudah mau berkolaborasi, membantu mendukung kegiatan saya ketika mengajar. Itu saya rasa sudah bagus, anak kelas 1 itu sudah mau bekerja sama dengan baik, selain dengan temannya juga dengan saya gitu. Berarti menurut Ibu kemarin waktu kegiatan pembelajaran sudah berjalan, sudah runtun, sudah oke. Kemudian anak-anak juga sudah bisa berkolaborasi dengan rekannya, dengan Ya, Ibu mereka juga bisa bekerja sama dengan temannya, kemudian mereka disuruh maju berdiskusi, mempresentasikan yang mereka lihat. Mereka juga sudah berani maju ke depan, walaupun mereka sebenarnya masih agak bingung nih apa nih mau dijelaskan untuk anak kelas 1, diskusinya apa dengan temannya, kayaknya belum gitu. Tapi kalau ketika disuruh maju berkelompok mereka sudah paham maju gitu. Kemudian mereka bilang kami ngisi gambar ini Bu, nah, gitu saja. berarti kayaknya mereka udah berani ya, misalnya mengungkapkan apa yang menjadi pikiran, kemudian ide mereka udah berani. Iya, kemudian waktu ketika menimbang kelompok yang pertama, mereka kan paham nih, oh saya menimbang apa namanya tempat pensil Bu, kata dia. Ketika ditanya tuh tadi apa yang dilakukan,
sebelum melihat gambar, kami ibu ajak nimbang. Nah, nimbang pakai gantung baju tuh sama yang buku apa yang mereka timbang, yang mereka gunakan di sekitar mereka. Jadi dibilang nyambung, tapi kalau dibilang sudah bagus belum. Saya sendiri pun masih agak kaku juga diskusinya dengan anak-anak karena ngomongnya itu pakai gimana ya? Bahasanya mungkin. Ya, bahasanya agak campur-campur gitu. Jadi kalaupun kita pakai bahasa Indonesia semua, anak-anaknya masih campur. Kayak kemarin, Bu, kok kita belajarnya setegal, kata dia kan. Nah, jadi agak bikin kadang kita gimana ya, fokus sebenarnya mau fokus nih, tapi tiba-tiba canda dulu gitu, ketawa. Setegal, Bu, kok kita belajarnya setegal ja, kata dia kan. Maksudnya tuh sebentar ja. Jadi gitulah. Oke, berarti pembelajaran kemarin rasanya udah asik lah ya, anak-anak asik lah anak-anak ya mati. Kemudian pas saat pembelajaran itu kira-kira ada nggak sih kesulitan yang ibu temui pembelajarannya? Kesulitan pasti banyak ibu karena mereka kakunya ya. Saya juga menjelaskan pun kurang begitu lancar gitu ya, karena gimana ya ngomong sama anak-anak yang masih ibaratnya belum paham gitu. Jadi ketika waktu menimbang saja mereka masih bingung, Bu, gimana kan ini Bu kantongnya yang ini gimana. Nah kan jadi rasanya gimana ya, kesulitannya di situ. Iya, tapi kalau untuk benda yang mereka ketahui rasanya mereka sudah paham, sudah bisa. Cuma waktu kesulitan menimbang karena baru juga mereka itu tahu hanya gantungan baju kok ternyata bisa digunakan gitu untuk jadi timbang untuk apa namanya mereka belajar itu. Mereka bilang ini Mbak punya mamaku di rumah ada. Nah jadi ternyata ini bisa tuh belajar ya Bu gitu. Berarti kesulitannya ya kesulitannya waktu hanya menjelaskan bagaimana cara menimbangnya, mengukur berat benda tersebut, itu saja sih karena mereka belum paham juga. Jadi kayak kan tadi kan apa ibu bilang kan kesulitannya ini pas waktu menjelaskan anak-anak memberi pengertian. Terus bagaimana cara ibu mengatasi kesulitan tersebut? Misalnya ini kan susah nih menjelaskan, oh ini gantungan baju untuk menimbang nih. Bagaimana cara menjelaskan ke anak-anak sampai anak tuh bisa melakukan proses menimbang menggunakan alat yang tidak baku tadi? Kira-kira kemarin sih saya cuma jelaskan ini dipegang, ini caranya. Terus kemudian temannya minta bantu temannya nih untuk masukkan benda yang ini supaya timbangannya sama ukurannya. Berarti ini satu, perbandingannya yang untuk menyamakan ini berapa gitu. Caranya seperti itu aja. Kalau untuk menyampaikan secara detailnya juga masih susah Bu. Berarti dijelaskan secara ini masukin ke sini gitu ya. Ya hanya begitu saja. Kemudian ini dipegang, terus minta tolong nih temannya. Kemarin saya juga bantu cara megangnya gini aja gitu. Kemudian apa-apa saja nih yang dimasukkan, kemudian ada berapa saja perbandingannya untuk menyeimbangkan satu tempat pensil ini supaya sama untuk ukuran timbangannya gitu. Ada Bu, ini bukunya ada 3, pensilnya ada 2. Nah, hanya seperti itu saja penyampaiannya. Karena untuk lebih jelasnya lagi pun saya belum juga memahami apa namanya karakter mereka ini, maunya mudahnya pembelajaran seperti apa gitu. Terus tadi kan ibu juga udah bilang di saat pembelajaran saat proses pembelajaran itu kan kita ada diskusi kelompok tadi ya. Bagaimana cara ibu mengelompokkan anak-anak tersebut untuk berdiskusi? Apakah tunjuk atau bagaimana gitu? Iya, kemarin waktu ketika membuat kelompok untuk berdiskusi, saya bertanya terlebih dahulu, ibu mau bikin kelompok nih? Iya Bu, kelompok katanya kan. Nah, ibu mau bikin kelompok 1 sampai 4. Kemudian saya tanya, kelompoknya ini mau pakai nama atau pakai gimana? Pakai nama Bu, nama apa? Nama buah atau nama hewan? Nama buah Bu katanya kan. Nah, kemudian ada, saya tadi Bu buah semangka. Oh, itu ternyata mereka yang minta tuh saya urutkan berdasarkan tempat duduk mereka saja, pakai 1, 2, 3, 4, cuman dipakaikan nama kelompok itu pakai buah gitu. Iya, yang pertama kelompok pertama mereka minta nama kelompoknya jeruk. Nah, yang kedua itu stroberi. Terus yang ketiga itu kemarin
semangka, dan yang keempat kemarin kalau nggak salah itu apel. Ya, Berarti dikelompokkan sesuai dengan baris iya meja baris tadi. meja mereka yang duduk menghadap ke depan papan tulis mereka untuk belajar melihat video itu. Dikelompokkan sesuai dengan barisnya. Iya. Kemudian di akhir pembelajaran kemarin ada enggak kira-kira misalnya ibu memberikan soal atau berupa tes begitu ke anak-anak? Iya, kemarin ada memberi soal berupa tes lembar jawaban itu. Nah, mereka di situ agak kesulit kebingungan, Bu, cara mengerjakannya gimana gitu. Terus saya bilang, lihat dulu perbandingan ini, gambar yang ini nih. Ini ada gambar ikan, ada gambar jagung, kemudian ada gambar ayam. Nah, perhatikan nih, ini di sini kan ada angka nih, saya bilang, angkanya beratan yang mana, ayam atau ikan. Di sini ditanya yang lebih ringan atau yang lebih berat itu yang mana. Nah, yang untuk soal yang pertama saya bilang ini yang ditanyakan beratnya antara tiga ini yang mana. Nah, mereka baru paham. Oh, tahu Bu, dia bilang ini yang ukuran yang pertama nih ikan Bu, beratnya ikan. Nah, gitu. Terus cara ngerjainnya gimana? Saya bilang cuma dikasih centang gitu untuk menunjukkan jawabannya. Soal tersebut masih ada penjelasan lagi ya. Iya. Berarti mereka tuh belum sepenuhnya juga paham dengan soal ini berikan oleh Iya, mereka belum lancar membaca, jadi ketika saya kasih lembar untuk menjawab, mereka juga masih belum paham gitu, masih agak bingung. Cuman mereka antusias bertanyanya cepat. Ya, Bu, kami nggak paham nih, gimana ngerjain isinya gitu. Mungkin karena pas nengok proses pembelajaran yang baru kali ini Iya. biasa. Ya, Dia mereka kira-kira agak seperti itulah, Bu. agak asik nampaknya, tapi walaupun bingung tetap ingin bertanya gitu ya, Bu, ya. Iya. Kemudian tadi kan kita udah menemukan beberapa kendala, kemudian solusi yang diungkapkan Ibu juga sudah ada beberapa gitu kan. Nah, yang saya tanyakan lagi, kira-kira kalau proses yang sudah dilaksanakan tadi kan menurut Ibu sudah runtun sesuai RPP. Iya. Kira-kira tindak lanjut dari pembelajarannya nanti seperti apa? Misalnya udah gini, pembelajarannya udah seperti yang udah dilakukan waktu di kelas kemarin. Iya. Ada enggak tindak lanjut dari proses habis mengerjakan soal nanti seperti apa nanti dilakukan lagi? Mungkin kedepannya kita sediakan alat medianya yang lebih konkret lagi lah supaya mereka itu lebih memahami bagaimana cara menimbangnya, atau mungkin nanti saya bisa juga membawa timbangan yang berupa digambar saya kasih itu untuk nimbang lebih. Di situ kan lebih nampak angkanya berapa kalau pakai gantungan kemarin kan cuma lihat kalau udah sama rata tuh udah, tapi nggak tahu berapa nilainya gitu, berapa beratnya yang ini. Kalau mungkin saya bawa nanti timbangan, mungkin mereka lebih antusias lagi lah untuk menimbang-nimbang untuk pelajaran matematika, untuk jenis pelajaran satuan tidak baku itu. Berarti nanti rencananya nanti mungkin lebih mempersiapkan lagi Iya, medianya, medianya ya. lebih baik lagi media yang digunakan. Ya, semoga supaya mereka lebih tertarik lagi untuk belajar berhitungnya gitu, meningkatkan hitungannya. Mungkin itu saja Ibu ya. Tapi sebelum mengakhiri percakapan kita ini, kira-kira menurut Ibu setelah tadi kita ngobrol panjang kan, Ya. apa nih kesimpulan atau refleksi yang bisa Ibu lakukan gitu, yang bisa Ibu dapat atau Ibu tangkap gitu dari ngobrol kita ini tadi? Mungkin apa gitu setelah ini saya dapat apa gitu? Mungkin kalau untuk itu pengalamannya lah ya. Buat saya ini baru pertama kali, tapi sudah menunjukkan dampak untuk saya lebih meningkatkan lagi kali pembelajaran yang akan saya sampaikan kepada anak-anak murid saya. Kemudian tujuannya memperleksasikan kegiatan observasi pembelajaran untuk lebih meningkat lagi lah hebatnya, lebih anak-anak juga mungkin bisa mengerti, dan saya pun mungkin menjelaskannya nanti akan sedikit lebih mudah, karena ibaratnya jujur ya namanya grogi Bu, sampai sekarang saya ngomong nih masih grogi nih Bu karena ada bapak juga kan jadi saya antara pertanyaan Ibu dengan yang saya jawab nih kayaknya rasanya
Mungkin Itulah. ada yang nggak pas lah kali dengan jawabannya gitu. Kan nama kan semua kan istilahnya refleksi tentang kita gitu ya, misalnya Ya, oh yang sudah saya lakukan menurut saya kan ada baik ya, belum, terus nanti kan bagaimana sih memperbaiki yang kurang baik itu seperti apa gitu. Itu aja sih, yang penting selalu refleksi tentang apa yang sudah kita lakukan ya, sebagai perbaikan untuk kedepannya, untuk memperbaiki pembelajaran di kelas, biar apa yang kita inginkan, ya apa yang tercapai lah. kita Ya, itu kan tercapai gitu ya kepada tujuan murid. kita juga menyampaikannya supaya anak-anak tuh bisa mengerti juga lah. Iya. Supaya mereka tidak bosan, mereka cuma mendengarkan, kemudian disuruh berhitung, ya mereka cuma tahu berhitung. Mungkin kedepannya dipersiapkan lebih baik lagi lah RPP-nya. Oke. Mungkin itu saja ya Bu ya yang kita obrolkan hari ini di sesi pasca observasi. Apabila nanti ada mungkin perkataan atau omongan saya yang kurang baik, saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama Bu, saya juga mungkin jawaban saya kurang pas Ya. dengan pertanyaan Ibu. Saya mohon maaf juga, karena saya juga Masih belajar. masih belajar. Oke, makasih aja Pak.